aku nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Ini yang terakhir. Biasanya orang yang pakai susu. Dasar perek. Hai, halo guys, balik lagi bareng aku di sini yang bakal nemenin kalian dengan ngebahas seputar dunia perfilman. Nah, di tahun ini memang banyak sekali film yang baru aja tayang di bioskop, dan pastinya dari berbagai macam genre guys. Bagi kalian yang suka dengan film horor yang ada aksi pertarungannya, sepertinya film Susu Kutukan Kecantikan menjadi salah satu film yang wajib kalian tonton. So guys, langsung aja kita masuk ke review filmnya. Belakangan ini film horor lokal sering mengangkat kisah tentang mitos atau urban legend yang biasa kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ada beberapa film horor lokal yang mengangkat kisah tentang tema religi, tapi kita sangat jarang ngelihat film horor yang mengangkat tema tentang susu. Apalagi belakangan ini kita selalu disuguhkan dengan film horor yang bercerita tentang tumbal dan pesugihan. Nah, karena itulah menurutku film Susu Kutukan Kecantikan ini cukup menarik untuk kita tonton. Selain kisah yang dibawakannya cukup berbeda dari film horor yang biasanya, film ini juga memperlihatkan bagaimana sifat buruk manusia yang egois dan selalu ingin menang sendiri. Selain itu, film ini juga memberi pelajaran bagi para penontonnya. Di sini kita akan ngeliat tentang gimana bahayanya menggunakan susuk untuk kepentingan duniawi. Seperti yang udah kita ketahui kalau memakai susuk itu merupakan suatu dosa besar. Karena memakai susuk termasuk dalam kategori musyrik. Meski Laras sudah dinyatakan meninggal, tapi ia nggak diterima oleh maut. Hal itu disebabkan karena Laras masih memiliki susuk di dalam tubuhnya. Melihat kenyataan pahit itu, Ayu pun harus mencoba berbagai macam cara untuk menyelamatkan Laras. Namun Ayu juga nggak ingin Laras pergi dari dunia ini. Ayu ngerasa nggak ikhlas dengan kematian sang kakak. Dengan harapan besar, Ayu mengelak kenyataan bahwa jiwa Laras sebenarnya sudah mati. Film garapan sutradara Ginanti Rona ini diproduksi oleh Goodwork yang bekerja sama dengan rumah produksi Visinema Picture. Film ini bercerita tentang Laras yang ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai CWBO. Hal itu ia lakukan demi memperbaiki hubungan dengan adiknya yang bernama Ayu. Tapi di sini ia harus menuntaskan dulu satu tugas terakhir yang membawanya ke jurang kematian. Kecelakaan yang terjadi pada Laras justru membuat Laras ditolak di akhirat, dan ia juga terjebak dalam sakratul maut. Tubuh Laras tetap hidup, tapi badannya mulai membusuk seperti mayat. Dan saat itulah Ayu mengetahui bahwa Laras selama ini memakai susuk. Ditemani oleh Arman, Ayu pun mencari berbagai macam cara untuk menyembuhkan Laras. Dengan mendatangi Damar, seorang kepala desa yang dulu pernah ngebantu keluarga Ayu setelah orang tua mereka meninggal. Semua cara pun dilakukan untuk menghilangkan susuk dalam tubuh Laras. Mulai dari bertemu dengan Ustadz Rahmat yang merupakan seorang pemuka agama yang mengerti tentang susuk, hingga mencari dukun terkenal. Tapi lagi-lagi semua usaha mereka nggak membuahkan hasil. Lalu Ayu dan Arman meminta bantuan dari seorang dukun yang bernama Prasetyo. Tapi ternyata susuk yang ada di dalam tubuh Laras itu bukanlah susuk biasa. Tubuh Laras semakin membusuk dan hal itu menciptakan teror bagi Ayu, Arman, bahkan warga desa di sana. Nah guys, rasanya cukup membosankan jika kita sebagai penonton diberi ketegangan hanya melalui penampakan makhluk astral aja. Untuk menghilangkan rasa bosan itu, di sini Ginanti Rona memberi sentuhan aksi pada akhir ceritanya. Adegan itu menampilkan pertarungan kodam yang bisa dibilang cukup bagus. Yang mana aksi Hana Malasan dan Muhammad Khan sangat epik dan memukau di adegan tersebut. Diceritakan bahwa mereka berdua memiliki jin dalam dirinya masing-masing. Yang mana jin itu saling berseteru demi bisa membuktikan siapa pemenangnya. Ketika Prasetyo ingin melepas susuk yang ada pada tubuh Laras, untuk kedua kalinya jin yang ada di dalam tubuh Laras memberontak dan mengancam keselamatan Prasetyo. Sang dukun pun marah karena nggak berhasil mengeluarkan susuk yang ada di dalam tubuh Laras. Sehingga mereka pun akhirnya bertarung. Kekurangan yang bisa kita rasakan pada film ini adalah penggunaan sound effect atau scoring yang cukup mengganggu.
Hal ini mungkin dimaksudkan untuk memberi kesan jump scare, tapi malah terkesan sedikit mengganggu. Selain sound effect, kekurangan lain juga terletak pada jalan ceritanya yang masih memiliki banyak plot hole dan plot twist yang beberapa kali hadir. Sehingga membuat kita sebagai penonton mempertanyakan bagaimana kehidupan Ayu dan Laras sebenarnya. Kehadiran Arman pada awalnya menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Mungkinkah ada suatu hal yang membuatnya mau menemani Ayu? Tapi ternyata karakter Arman hanyalah karakter biasa yang gak banyak berbuat apa-apa. Nah, bagi kalian para pencinta film horor, film Susuk Kutukan Kecantikan ini bisa menjadi opsi tontonan yang cukup seru untuk kalian tonton, guys. Di sini penonton akan merasakan ketegangan dari arwah Laras yang gak bisa pergi dari dunia ini meskipun tubuhnya sudah mulai membusuk. Bahkan gak hanya itu aja, ada adegan pertarungan di akhir film yang akan membuat penontonnya merasa terpukau. Nah guys, itulah tadi review dari film Susuk Kutukan Kecantikan. Dan aku ngasih nilai 7 dari 10 untuk film ini. So, sampai di sini dulu video kita kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye!